Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko dengan studi kasus. Sebuah rumah sakit umum daerah menghadapi masalah keterlambatan pelayanan IGD, kerusakan mesin CT scan, kekurangan APD saat wabah flu, serta tingkat ketidakpuasan pasien rawat jalan di rumah sakit. Identifikasi risikonya, keterlambatan pelayanan IGD, penanganan pasien gawat darurat dapat meningkatkan resiko keselamatan pasien termasuk kematian atau komplikasi serius. Dampaknya tinggi, kemungkinannya sering terjadi, tingkat resikonya tinggi, kategorinya high. Kemudian kerusakan mesin CT scan, penundaan diagnosis akibat kerusakan peralatan radiologi menghambat pengambilan keputusan medis dan menurunkan mutu layanan. Dampaknya sedang, kemungkinannya kadang terjadi, tingkat resikonya sedang, kategorinya medium. Kemudian kekurangan APD saat wabah flu, tidak tersedianya APD berisiko menyebabkan penularan infeksi pada tenaga kesehatan atau pasien lain, mengganggu keberlangsungan pelayanan. Dampaknya tinggi, kemungkinan terjadi tinggi, tingkat resikonya tinggi, kategorinya high. Kemudian terakhir, tingkat kepuasan pasien rawat jalan, keluhan pasien terkait waktu tunggu. Dan yang terakhir yaitu tingkat ketidakpuasan pasien rawat jalan, keluhan pasien terkait waktu tunggu, komunikasi atau fasilitas yang tidak memadai dapat mempengaruhi citra dan kepercayaan terhadap rumah sakit. Dampaknya rendah, kemungkinannya cukup sering terjadi, tingkat resikonya rendah, dan kategorinya yaitu low. Analisis biaya versus resikonya, resiko dan biayanya itu tinggi, prioritasnya utama kasus 1. Keterlambatan pelayanan IGD, kemudian sedang, kekurangan APD saat wabah flu, dan yang tinggi tidak prioritas. Kemudian resiko biayanya sedang, rendahnya tidak ada prioritas, sedang tidak ada prioritas, tinggi kasus mesin CT scan. Kemudian terakhir, risiko biayanya rendah, rendah itu tidak ada prioritas, sedangnya kasus ketidakpuasan pasien, tingginya tidak ada prioritas. Strategi mitigasi dari keterlambatan pelayanan IGD yaitu regenerasi alur triase IGD agar pasien rawat gawat darurat segera tertangani. 2. Menetapkan SOP waktu tanggap pasien 5 menit sejak kedatangan. 3. Menambah tenaga medis jaga pada jam sibuk. Kedua, kerusakan mesin CT scan, yaitu yang pertama menerapkan pemeliharaan preventif dan prediktif secara rutin. Kedua, menjalin kontrak perawatan dengan vendor resmi. Ketiga, menyediakan rujukan sementara ke rumah sakit terdekat bila alat rusak. Dan yang ketiga, kekurangan APD saat flu. Yang pertama, membentuk buffer stok APD minimal 3 bulan. Yang kedua, menyusun mekanisme pengadaan darurat dari vendor alternatif. Yang ketiga, monitoring stok APD secara digital. Dan yang terakhir, ketidakpuasan pasien rawat jalan, melakukan survei kepuasan pasien, pelatihan komunikasi digital. Dan yang terakhir, ketidakpuasan pasien rawat jalan, melakukan survei kepuasan pasien, pelatihan komunikasi. Kemudian pelatihan komunikatif efektif bagi tenaga medis, dan yang terakhir sistem pendaftaran online untuk mengurangi waktu tunggu. Selanjutnya ada contingency planning. Yang pertama, keterlambatan pelayanan IGD, rencana cadangannya mengaktifkan tim siaga lintas unit dengan sistem pencatatan manual dan dilakukan rujukan sementara ke rumah sakit jenjang bila pelayanan IGD terganggu. Kedua, kerusakan mesin CT scan, rencana cadangannya menggunakan layanan rujukan cepat ke rumah sakit mitra serta alih gunakan alat radiologi lain seperti X-ray atau USG sebagai pengganti sementara hingga CT scan berfungsi kembali. Ketiga, kekurangan APBD saat wabah flu, rencana cadangan menggunakan APBD reusable standar WHO, optimalkan distribusi internal untuk unit prioritas dan mengajukan bantuan darurat ke Dinas Kesehatan dan BNPB bila stok habis. Dan yang terakhir yaitu ketidakpuasan pasien rawat jalan, rencana cadangannya melakukan survei manual tingkat komunikasi langsung oleh petugas front office dan membuat sistem antrian darurat sederhana bila sistem digital atau fasilitas pendukung tidak berjalan. Kemudian ada cost risk analysis. Keterlambatan pelayanan IGD, biayanya regenerasi alur SOP triase 10-15 juta, penambahan tenaga jaga, pelatihan,
50 juta per tahun, sistem antrian digital 25 juta per kontrak, perawatan rutin 100 juta per tahun. Manfaatnya meningkatkan keselamatan pasien dan kepercayaan publik serta efisiensi alur pelayanan IGD. Kedua, kerusakan mesin CT scan. Biayanya kontrak perawatan rutin 100 juta per tahun, pengadaan alat cadangan 800 juta sampai 1 miliar, sistem pelaporan digital 20. Manfaatnya adalah waktu tunggu diagnosis berkurang, layanan tetap berjalan tanpa gangguan besar, dan yang terakhir umur alat lebih panjang karena perawatannya rutin. Kemudian kesimpulannya adalah identifikasi resiko rumah sakit menghadapi risiko utama pada keterlambatan IGD serta kerusakan mesin CT scan, kekurangan APD, dan ketidakpuasan pasien. Analisis matriks versus biaya resiko. Rumah sakit memprioritaskan penanganan resiko tinggi, biaya rendah, dan sedang yang berdampak besar pada keselamatan pasien. Kemudian strategi mitigasi fokuskan pada penguatan sistem pelayanan, perawatan alat, ketersediaan APBD untuk menjaga mutu dan keselamatan. Mitigasi planningnya disiapkan agar pelayanan tetap berjalan saat terjadi gangguan operasional. Terakhir, cost risk analisisnya menunjukkan investasi perbaikan layanan dinilai cost efektif karena meningkatkan keselamatan dan efisiensi di rumah sakit.